menjelang subuh, kita berjumpa lagi bersama channel Ega Rafida. Di sini gue akan nanya kepada Yuli ya, dan Yuli itu sebenarnya teman. Dan gue mau nanya sebenarnya tentang pembahasan tentang sange. Sange ngeser. Sange. Jadi gini, yang namanya sange itu katanya dengar sange itu dipakai buat yang namanya insto sama sprit, benar gak sih? Kita tanya langsung ke Yuli. Enggak lah. Enggak, belum pernah katanya, belum pernah cuy, belum pernah. Tapi kebanyakan dari teori yang ada di Google, kita ngambilnya Google aja cuy, karena Google lebih pintar dari manusia sekarang. Goblok! Jadi yang namanya sange itu kebanyakan yang dipakai sekarang itu yang namanya sprit sama insto. Mau dicoba? Beli. Mau dicoba nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Bahaya. Aku mau nanya ke Uli seputar tentang Victoria, ini dewasa loh. Apa kan? Oke. Ini tentang dewasa. Menurut Uli, kalau misalkan seks itu apa sih? Gak apa-apa, kita sensor aja gampang. Mengeluarkan hasrat. Mengeluarkan hasrat cuy, mengeluarkan. Terus apa lagi? Terus apa lagi, Li? Intinya saling suka kan? Saling suka. Gak ada keterpaksaan. Gak ada keterpaksaan. Gini, Intinya menikmati atau tidak? ya menikmati. Jadi kata Uli itu yang namanya seks itu saling menyukai dan menikmati katanya cuy. Kita makan dulu ini. Nih. Udah. Enggak apa-apa, bentar lagi. Gurih guys. Sekali lagi pertanyaan buat Uli. Apakah dalam suatu hubungan, apakah perlu yang namanya seks? Perlu kebutuhan. Kebutuhan, oke cuy. Ini jawaban dari Uli ya. Kebutuhan katanya cuy. Kebutuhan. Uli sini dulu bentar. Enggak apa-apa, kita sensor aja Uli ini. Terakhirnya sini Uli. Sini Uli deh. Nih dia aja. Nih deh. Jadi jawaban dari Uli itu sebenarnya seks itu kebutuhan cuy. Jadi bukan untuk kita maksudnya memikirkan seks itu bukan karena emang harus dosa bagaimana. Emang kalau misalkan sekarang itu yang namanya seks itu kebutuhan. Dan dari cewek sendiri yang bilang Uli itu yang namanya kebutuhan cuy. Jadi kalian kalau misalkan tentang seks itu jangan pernah arogan, jangan pernah berpikir aneh-aneh. Karena yang namanya seks itu adalah kebutuhan. Ya oke. Cewek yang satu lagi cuy tentang apa sih seks itu berguna nggak buat kehidupan kita masing-masing? Dan kita langsung nanya aja langsung. Kita langsung nanya aja langsung. Diurungkan ke siapa mikrofon eta? Diurungkan. Kita langsung nanyain ke Cynthia Wijaya. Gimana? Halo guys, perkenalkan nama gue Cynthia Wijaya. Gue mau kasih tahu kalian ya. Kalau menurut gue seks itu selain kebutuhan itu pun kewajiban kalau buat yang udah married kalian. Kalau A few moments later. Kita lanjut lagi guys, barusan soalnya Bang Eri. ada kendala sedikit. Sorry, baterainya barusan. Kita lanjut lagi gimana tentang seks. Jadi gini ya, kalau menurut gue selain kebutuhan itu kewajiban. Kalau buat yang udah married, gue bilang kayak gitu kan. Karena apa? Ya iyalah, masa sih kita mau berkembang biak kita pengen punya anak nggak harus nge-seks kan, harus ya, wajib. Itu tuh wajib banget kan kalau buat yang udah sah dan udah menikah. Siap. Dan pertanyaan saya untuk tentang seks itu apakah seks itu kebutuhan? Nah, oke, yang udah nikah ya. Karena Cynthia Wijaya itu udah nikah kan? Apakah gimana sih rasanya seks itu setelah nikah? Enaknya gimana? Dan setelah nikah apa enaknya kayak gimana? Jujurnya seperti ini. Kalau sebelum menikah ya emang rasanya beda ya, beda jauh sama yang udah nikah. Beda jauh banget. Karena apa? Kayak lagu aja, yang haram-haram itu lebih enak dong daripada yang udah halal. Jadi kesimpulannya sebenarnya sih yang sebelum nikah ya, sebelum nikah itu lebih enak. Karena mungkin kalau misalkan udah nikah itu keseringan cuy, Bosen. Ya. Jadi buat kalian yang suka Gak ada gregetnya. ada gregetnya, berarti kan itu yang namanya Bosen.
yang namanya seks. Saya mau nanya kan tadi topik pertama itu sebelum kita nanya ke Cynthia Wijaya, kita nanya dulu, apakah benar yang namanya instok dicampur spirit itu bakal terjadi yang namanya sakit? Apakah benar? Belum pernah nyoba gua. Oh, belum pernah nyoba ya. No, kalau apa gua harus bilang jujur kayak. Oke, jujur aja. Kalau misalkan nge-seksi gua sukanya pakai lubricant. Lubricant gimana sih? Gak. Itu pelumas, Gak? Oh, pelumas. Semacam pelumas kayak gitu. Pelumas itu karena bikin ceweknya lebih enak. Wow. Lebih adem. Soalnya jadi nggak panas. Jadi enak aja adem. Oke. Adem banget. Lubricant dan Lebih kuat lagi. Lebih kuat katanya. Dan saya mau tanya satu lagi hal, apakah lebih enak memakai kondom yang tipis? Bukan kondom tipis itu maksudnya kondom yang tipis. Apakah pakai kondom gerigi? Apakah Nah, ya gue pernah pakai kondom, tapi kalau menurut gue lebih enak ada gerigi-geriginya karena sensasinya lebih wow. Kalau udah masuk beda. Oke. Licinnya itu beda. Ternyata kesimpulan dari semuanya ternyata emang bener ya yang namanya seks itu kebutuhan yang satu kebutuhan, dan keduanya emang bener kalau misalkan udah nikah, apakah sebelum nikah karena emang lebih gimana? Ya, lebih menantang lah kalau yang belum menikah, karena sudah menikah kebanyakan orang bilang itu karena emang terlalu sering mungkin ya yang namanya seks. Dan mungkin sekarang gini aja, kita tanya terakhir hal ya, apakah seks itu bisa disebut berlebihan dalam hubungan intim? Nih, contohnya misalnya kayak seperti pacaran, cuy. Seperti pacaran. Apakah di dalam pacaran kita butuh yang namanya seks? Butuh. Alasannya? Iya butuh, karena kan itu kebutuhan. Ya, tapi tidak berlebihan dan bisa menjaga. Tidak berlebihan Dan bisa menjaga. Enggak. Kan kalau menurut agama itu kalau belum nikah itu haram kan ya? Kalau menurut aku pribadi sih nggak apa, ya nyantai-nyantai aja. Kalau misalkan emang cowok itu udah ngajak kita ke jenjang serius walaupun belum menikah, kenapa enggak? Ya intinya di dalam seks itu kita suka sama suka ya, dan tidak terpaksa. Nah gitu kan, kalian yang suka misalkan yang free sex yang kayak gitu, jadi kalian mendingan kalau misalkan janganlah untuk seks itu, intinya jangan sampai Berganti-ganti pasangan juga yang nggak baik. pasangan tidak baik juga. Dan karena yang intinya sih yang namanya seks itu kita kebutuhan jasmani, rohani, dan biologis kali ya. Ya. Biologis ya, intinya untuk yang namanya seks itu kita kebutuhan masing-masing, tapi kita juga harus balik lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah itu seks bisa menjadi kebutuhan kita? Apakah itu tidak? Apakah ada juga orang yang bisa menjadikan seks itu pas udah nikah, dan ada juga di luar nikah. Jadi terima kasih buat Cynthia Wijaya buat semua tentang seksnya. Dan jangan lupa sebelum kita mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan terima kasih buat Cynthia Wijaya. Nama Instagramnya apa? Wijaya Cynthia. Nah, follow guys, namanya Halo guys. Cynthia Wijaya ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Bye. Untuk di video ini cukup untuk kali ini aja. Thank you very much. Di next video kita bakal lebih bikin video yang lebih bagus lagi. Dan banyak konten-konten yang harus kita perbaiki. Dan terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share. Bye. Thank you.